Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utama Prasetyo akan mempresentasikan salah satu bab di buku Global Supply New Direction in Supply Chain Management yang berjudul Logistics Strategies for Central and Eastern Europe. Sebagai latar belakang, CEE merupakan negara yang berada di tengah dan timur Eropa yang terdiri dari 10 negara, yaitu Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Bulgaria, Rumania, Lithuania, Polandia, Slovakia, dan Slovenia. Setelah tahun 1990, kawasan ini mengalami perubahan atau transisi ekonomi dikarenakan jatuhnya komunisme. Mereka dituntut untuk segera beradaptasi dengan cepat terhadap standar di benua Eropa atau yang lebih dikenal dengan Uni Eropa. Meskipun sama-sama dianggap sebagai negara satelit Soviet, yang mana dulu merupakan negara yang pecah akibat Uni Soviet mengalami perpecahan, tetap mereka memiliki sebuah perbedaan atau beberapa perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang paling terlihat di antara negara-negara di wilayah tersebut adalah yang pertama adalah ukuran pasar, yang kedua ukuran wilayah dan kondisi geografisnya, posisi awal dan terbentuknya negara-negara ini, budaya dan sejarahnya bagaimana negara ini terbentuk, dan setelah itu efektivitas reformasi, keenam gaji, produktivitas dan indeks harganya, yang ketujuh merupakan keterkaitan negara-negara ini atau integrasinya negara-negara ini dengan NATO dan Uni Eropa. Selanjutnya, logistik sistem di negara Eropa bagian tengah dan timur sebelum tahun 1989. Sistem logistik yang tidak efisien, terfragmentasi, dan ketinggalan zaman yang tidak memenuhi syarat menuju ekonomi pasar. Sistem logistik tersebut adalah warisan dari komunisme yang menjadi halangan mendasar bagi transformasi ekonomi dan daya saing mereka selanjutnya. Hal ini juga didukung oleh analisis biaya logistik negara-negara tersebut yang diperkirakan mencapai hingga 30% dari PDB atau nilainya lebih besar 2 kali dari negara Eropa Barat. Hal ini disebabkan oleh yang pertama kurangnya fokus pelanggan, yang kedua keterbelakangan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, yang ketiga pabrik industri yang berlokasi buruk dan tidak efektif, yang keempat kurangnya layanan logistik khusus dan terintegrasi, kelima pendidikan manajemen yang tidak memadai dan buruk, kurangnya sistem reverse logistik, dan moral karyawan yang rendah dan kepuasan kerja. Selanjutnya merupakan sistem logistik yang berada di masa transisi atau setelah sistem komunisme runtuh dan setelah mereka bergabung dengan Uni Eropa. Situasi politik yang goyah dan kebijakan keuangan yang keras dari IMF merupakan hambatan terbesar di awal-awal reformasi logistik di negara-negara ini. Sehingga dibutuhkan faktor yang merangsang pertumbuhan logistik. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan agar pertumbuhan logistik ini tumbuh adalah yang pertama merupakan mempercepat pertumbuhan perdagangan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas terutama dalam manajemen persediaan. Yang ketiga melakukan regulasi ulang dan liberalisasi di beberapa moda transportasi. Yang keempat pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Yang kelima pengembangan pendidikan manajemen, dan yang terakhir adalah memperbesar atau membuka akses ke Uni Eropa. Dengan kondisi-kondisi tersebut, logistik strategi di negara bagian tengah dan timur Eropa tersebut harus memiliki tujuan untuk pengembangan dari rantai pasukan yang terintegrasi
yaitu implementasi alat modern untuk meramalkan dan merancang sistem logistik di sebuah perusahaan di negara-negara kawasan tersebut. Yang ketiga yaitu fokus untuk mencapai sinergi yang lebih lanjut antara pengurangan biaya dan tingkat layanan pelanggan, terutama dalam waktu pengiriman, keandalan, dan fleksibilitas. Yang keempat merupakan pengembangan sistem logistik yang berbasis transformasi sistem manajemen perusahaan untuk memberikan orientasi proses dan adopsi teknologi informasi yang relevan. Yang kelima yaitu percepatan pengembangan infrastruktur transportasi, informasi, dan perbankan serta bea cukai. Yang keenam, integrasi sistem logistik di kawasan tersebut dengan sistem logistik di negara-negara Uni Eropa lainnya. Yang terakhir yaitu bertujuan untuk mengakui dan mengembangkan logistik industri jasa, terutama dalam bidang kesehatan, perbankan, telekomunikasi, dan pariwisata, di mana yang semuanya memiliki potensi untuk memperbesar ekspansi dan pertumbuhan logistik. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi tujuan utama dari logistik strategis dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Terdapat 3 pihak yang terdapat pada buku tersebut, yaitu yang pertama adalah pihak negara, yang kedua adalah pihak yang melaksanakan ekonomi makro, yang ketiga adalah pihak yang melaksanakan ekonomi mikro. Yang pertama yang dapat dilakukan oleh negara adalah poin pertama, fokus pada investasi utama yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta. Yang kedua, menciptakan iklim yang menguntungkan bagi investasi lain untuk meningkatkan sistem logistiknya. Yang ketiga, menyusun strategi bersama dengan NATO dan Uni Eropa yang bertujuan untuk mengarahkan lebih banyak bantuan struktural untuk pengembangan dan integrasi sistem logistik di kawasan Eropa Tengah dan Timur. Yang keempat, membatasi atau menghilangkan praktek monopoli, perlakuan tidak adil, korupsi, dan praktik buruk di sektor logistik yang merupakan ancaman utama di sektor UKM. Selanjutnya yaitu logistik strategi pada makroekonomi. Yang pertama adalah memperluas proses liberalisasi dan deregulasi dalam logistik sesuai dengan peraturan Uni Eropa. Yang kedua, menyelesaikan proses privatisasi di sektor perbankan dan telekomunikasi. Yang ketiga, melengkapi organisasi aliran material dan jasa secara tepat. Yang keempat, keterlibatan yang lebih aktif dari pemerintah negara-negara di Eropa Timur dan Tengah dalam akses transportasi. Yang kelima, yaitu secara aktif juga untuk mendukung solusi lingkungan dalam logistik, di mana pada logistik strategis ini solusi lingkungan dalam logistik yang ditekankan untuk memenuhi tujuan lingkungan adalah dengan reverse logistik. Yang terakhir adalah logistik strategis pada mikroekonomi. Yang pertama yaitu orientasi terhadap pengembangan dan partisipasi dalam rantai pasokan yang bertujuan untuk terus meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan pelanggan di negara Eropa bagian barat. Yang kedua yaitu investasi dalam pendidikan manajemen modern yang menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan manajemen berbasis pengetahuan. Yang ketiga yaitu implementasi strategi outsourcing untuk logistik karena pengembangan operasi yang dimiliki terlalu mahal dan beresiko. Yang keempat yaitu pengembangan logistik dalam bidang manufaktur dan layanan. Yang terakhir, investasi yang lebih advance dalam teknologi informasi terkait dengan perubahan secara radikal dalam pengelolaan perusahaan menuju struktur orientasi proses.
Semua strategi ini harus diterapkan secara bersamaan untuk membawa efek maksimal dan secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan negara-negara di kawasan Eropa Timur dan Tengah untuk menjadi mitra atau kawan yang kuat dan menarik banyak investor untuk masuk di negara-negara tersebut dan dapat bersatu menjadi satu bagian di Uni Eropa. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.